Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Cilka. Sekarang kita mau beribadah, ibadah hari Minggu pelayan anak. Sudah siapkan adik-adik? Siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, dan yang terpenting siapkan hati kita, karena kita mau beribadah pada Tuhan Yesus. Oke, yang pertama kita akan membaca bersama-sama ya adik-adik. Kak Seka baca di sini, adik-adik di rumah juga baca ya. Kita buka kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-9. Mazmur pasal 9 ayat 2 dan 3. Adik-adik yang kelas AK dan AT pasti sudah langsung dapat dong. Mazmur pasal 9 ayat 2 dan 3. Adik-adik yang TK dan Batita bisa minta tolong mama papa ya untuk bukain Alkitabnya. Oke, sudah dapat? Kak Seka tunggu deh. Oke, sudah dapat ya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Shalom adik-adik. Untuk memulai ibadah kita hari ini, yuk kita nyanyikan lagu dari Kidung Ceria sambil pakai gerakan ya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu yang selalu menyertai dan melindungi hidup kami. Tuhan, sekarang kami sedang beribadah, walaupun secara online dan di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memimpin jalannya ibadah ini. Tuhan, sekarang kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh bukakan hati dan telinga kami, agar apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini dapat kami dengar dan dapat kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online bersama Kak Tania. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai karya Allah Tritunggal. Namun sebelum Kak Tania bercerita, silakan adik-adik mengambil waktu masing-masing untuk membaca Alkitab. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Efesus, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Sudah selesai membaca Alkitabnya, adik-adik? Kitab Efesus itu merupakan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ayat yang adik-adik baca, ayat 3-14, itu merupakan surat Rasul Paulus yang berisikan sajak atau pujian kepada Allah atas karya keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya dan juga umatnya. Karya keselamatan ini disebut juga sebagai karya Allah Tritunggal. Siapa yang di sini sudah tahu apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal? Katanya coba jelaskan lagi ya. Allah Tritunggal itu adalah pemahaman di mana Allah Bapa kita di sorga memiliki 3 pribadi, yaitu Allah sebagai Bapa yang menciptakan bumi beserta isinya dan melindungi seluruh ciptaannya. Kemudian Allah sebagai anak yang diutus untuk berada di tengah-tengah manusia dan menyampaikan firman Tuhan dan juga menebus dosa manusia. Yang terakhir ada Allah sebagai Roh Kudus, di mana Allah mengirimkan Roh Kudus untuk diam di dalam hati umat yang percaya. Roh Kudus dilambangkan sebagai jaminan keselamatan Allah kepada manusia. Dengan Roh Kudus inilah Allah menuntun langkah manusia, menuntun perbuatan manusia untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik sesuai dengan firman Allah. Itu adalah Allah Tritunggal. Allah sebagai Roh Kudus, sebagai anak dan sebagai Bapa yang menjadi satu, yaitu Allah Bapa kita di sorga. Itulah yang dimaksud dengan Allah Tritunggal. Allah Bapa kita di sorga memiliki 3 pribadi. Allah sebagai Bapa, Allah sebagai anak, dan Allah sebagai Roh Kudus. 3 ini adalah satu bagian, yaitu Allah kita di sorga. Wah adik-adik, Allah itu sangat baik ya. Dia telah menepati janjinya untuk menyelamatkan umat manusia. Adik-adik, dalam bacaan kita, Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang memperoleh karya keselamatan patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu pertama, kita harus saling mencintai dan mengasihi alam di sekitar kita dengan cara membantu menyiram tanaman dan tumbuhan yang ada di rumah, memberikan pupuk, kemudian merawat binatang peliharaan kita. Kemudian kita juga harus saling mengasihi sesama kita, yaitu dengan cara harus saling tolong-menolong. Tidak boleh membedakan satu sama lain, karena Allah tidak pernah membedakan umatnya. Jadi walaupun teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita ada yang rambutnya lurus, keriting, badannya tinggi, pendek,
kulitnya hitam, putih, sawo matang, semuanya Allah cintai. Itu artinya kita juga harus mencintai dengan cara harus saling menghargai, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh berkelahi. Kemudian kita juga harus saling menghargai. Dengan begitu adik-adik, jika adik-adik terus menunjukkan cinta dan kasih di dalam kehidupan adik-adik, itu artinya kita telah membawa kedamaian di tengah kehidupan kita. Itulah yang Allah inginkan dari kita. Jika adik-adik merasa kesulitan, tenang aja. Roh Kudus yang telah Allah berikan akan terus-menerus menuntun adik-adik untuk melakukan hal-hal baik. Kalau hari ini gagal, kita akan terus coba lagi dengan tuntunan dari Roh Kudus. Yang penting, kita harus selalu mencoba berbuat baik dari hal-hal kecil saja adik-adik. Contohnya, tidak berebut sama kakak atau adik. Kemudian, saling membantu mama papa di rumah. Itu adalah contoh-contoh saling mengasihi sesama kita. Ingat ya adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini, kita harus mengucap syukur dan berterima kasih atas karya keselamatan yang Allah telah berikan. Oleh karena itu, kita harus berjanji, kita sebagai anak-anak Allah akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kedamaian di tengah kehidupan kita. Yuk, anak-anak Tuhan, kita harus cinta damai. Sampai di sini cerita Katania hari ini. Semoga adik-adik bisa selalu mengingat pesan firman Tuhan hari ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sudah dengarkan cerita dari Katania. Sekarang saatnya kita mau beraktivitas. Kita mau buat aktivitas. Bahan yang diperlukan adalah kertas, boleh kertas HVS putih atau warna-warni, kertas buffalo juga boleh, dan spidol. Spidolnya terserah mau warna apa. Ataukah aku cuma punya warna hitam, nggak apa-apa. Ya, siapkan bahannya ini ya, hanya 2, kertas dan spidol. Yuk, kita mulai aktivitas. Adik-adik, sekarang kita akan beraktivitas. Kita akan membuat tekad, 5 tekad. 5 tekad dicetak pakai jari-jari adik-adik. Contohnya nih, saya contohin ya. Ambil kertasnya lalu spidolnya. Tempel jari-jari adik-adik di kertas. Lalu kita buat cetakannya. Seperti ini. Lalu kita tulis. Di sininya judulnya adalah tekadku untuk jadi anak pembawa damai. Kasih nama. Lalu tulis angkanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita kasih contoh ya. Salah satu tekad Kasilka untuk jadi anak pembawa damai adalah yang pertama, kasih. Tugas adik adalah menulis tekad yang lain. Ini ya. Selamat membuat aktivitasnya. Jangan lupa kalau sudah selesai difoto dan kirim ke kakak ya. Selamat beraktivitas. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah
Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami. Dan saat ini kami telah memberikan persembahan sedikit dari apa yang kami punya, yang semuanya itu juga berasal daripadamu. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati persembahan kami ini agar berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah pada hari ini. Katanya senang sekali melihat adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan melalui ibadah online ini. Semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini dapat adik-adik ingat selalu dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup ibadah ini, sekarang katanya mau ajak adik-adik untuk berdoa. Silakan adik-adik duduk yang manis, kita lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menjaga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah kami semua Tuhan yang mendengarkan ibadah ini, agar kiranya kami dapat selalu mengasihi sesama kami, mengasihi seluruh ciptaan-Mu, dan juga kiranya apapun yang kami lakukan, kami katakan, dapat memberikan kedamaian di tengah-tengah kami. Tuhan, dalam doa ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lindungilah tempat-tempat yang terkena bencana alam, terjadi kerusuhan, dan juga lindungilah kami semua Tuhan. Berkatilah para dokter dan para tenaga medis yang sedang membantu penyembuhan dan mengobati orang-orang yang terkena virus COVID-19. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Berkatilah Pak Pendeta dan keluarga, para majelis, kakak layan, dan seluruh jemaat. Berkatilah Tuhan segala pelayanan yang kami lakukan agar kiranya dapat memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan persekutuan kami, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kiranya kami dapat terus menyatukan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, saudara kami, dan juga teman-teman kami. Berkatilah kami semua Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, lindungilah kami selalu dari sakit penyakit Tuhan, dan berkatilah kami agar kami dapat terus melaksanakan, menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab dan pekerjaan kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan yang tidak sempurna ini, biarlah Engkau yang mau menyempurnakan doa ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.